prinsip kita punya uang 10.000 atau 100.000, kita sisakan 20.000 misalkan, atau sesuai hitung-hitungan dalam BI itu berapa Pak Sarwono? 2,5 ya? Ya, 20%. Kita pisahkan dulu pikiran kita, ini yang kita tanam ya, kita tanam, dan yang sisanya itu adalah yang mau kita habiskan, itu tidak akan ketemu lagi. Tapi yang 2,5% itu yang akan ketemu lagi, karena Allah juga berjanji barang siapa yang akan bersedekah maka akan dilipat gandakan rezekinya. Nah itu contohnya orang menanam jagung dari 1 kilo bisa jadi 1 ton, kan dilipat gandakan itu. Seperti itu terus. Nah terus kita menanamnya di mana? Orang menanam itu kan butuh ladang, butuh lahan yang ditanami, medianya kita. Nah di situ sudah disebutkan itu untuk fakir miskin, anak yatim, orang yang membutuhkan, kaum duafa. Nah di sini saya hanya menyarankan kalau memang sudah ingin menjalankan itu, terutama pada keluarga kita yang dekat-dekat dulu ya. Karena kadang rasa ingin kita bersedekah itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemarin saya lihat di televisi, pengemis sehari penghasilannya sampai 600.000. Kalau 1 bulan itu berarti berapa juta? 12 juta. Nah, dia datang ke pasar tempat dia meminta-minta itu menggunakan mobil Jazz, Honda Jazz itu pas diliput, pas dilalah ya. Nah ternyata itu uang sehari 600.000, minimal itu 300.000 sampai 600.000. Sedangkan kita saja sehari kadang tidak sampai 50.000 ya kalau di sekolah dan pengertian. Nah itu kadang kita memang miris ya, kita yang memberi penghasilan enggak segitu. Nah makanya kita utamakan yang dekat-dekat dulu, kan kita tahu latar belakangnya. Oh dia memang layak untuk dibantu, oh dia memang anak yatim yang perlu dibantu. Karena anak yatim juga tidak semua anak yatim perlu dibantu. Saya anak yatim piatu. Nah Pak Sarwono anak yatim piatu. Kalau orang tua dulu gimana? Orang tua terus misalnya adik, kakak yang keluarga terdekat. Nah kalau orang tua menurut menurut saya, kalau orang tua kan itu kewajiban ya, kewajiban kita kepada orang tua memang harus seperti itu. Keluarga terutama ya dekat-dekat dulu ya. Tapi kita niatkan itu untuk bersedekah, untuk mensucikan harta kita yang 2,5% itu. Misalkan dia yang sedang butuh, misalkan dia tak butuhnya apa-apa, mau lagi juga berapa melahirkan itu kan dia butuh ya kan, butuh dibantu. Nah, contohnya kalau dapat rezeki terus kita ambil 2,5% itu kita masukkan ke kotak amal di masjid atau apa bisa? Kalau di masjid menurut saya kurang tepat ya, walaupun itu hal yang baik. Karena di masjid itu kan biasanya digunakannya untuk ngecat, untuk perbaikan sarana masjid. Nah kalau itu kan jelas di Al-Quran disebutkan haknya fakir miskin anak yatim. Gitu ya, kebutuhan yang langsung ya. Iya, jelas itu memang anak yatim takmir, kecuali kalau di masjid itu takmir punya program. Kalau sekarang banyak masjid yang buat program seperti lazis ya, yang diberikan ketika mau puasa atau kadang itu juga diberikan kepada fakir miskin ya. Nah itu mungkin bisa kadang ada masjid-masjid yang kebutuhan masjidnya itu sudah tercukupi, namun kasnya terlalu banyak, akhirnya diberikan sembako, diberikan kepada fakir miskin. Itu juga mungkin bisa ya. Karena, tapi kan kita juga melihat masjidnya dulu programnya untuk apa. Nah, kebanyakan kan pembangunan buat ngecat kan jadinya orang nyembung ya, walaupun itu di hal yang baik, tapi kan di situ kan amanatnya kan kayak amanat perintahnya 2,5% itu kan untuk anak yatim dan fakir miskin, hak mereka. Nah, mungkin itu ya, saya ulangi lagi agar kita merasa ikhlas dalam memotong ya, mengurangi itu. Dalam hati tanamkan bahwa saya ini sedang menanam ya. Menanam itu yang akan tumbuh lagi, sedangkan yang sisanya itu yang saya makan itu akan hilang ya. Dan ketika saya tidak menanam, dan nanti 1 tahun ke depan misalnya atau beberapa bulan ke depan saya tidak dapat lagi karena sudah habis. Seperti itu yang kita tanamkan dalam hati, seperti itu. Dan misalkan saya tidak pengen 2,5% lah kayak mereka, saya di teman mau duit 10.000 jika semono kan ngawehno ora matok kadane ya, bisa dikumpulkan dulu tidak apa-apa sampai matok lah. Dan aweh kakayane kayak wong nyek temen orang memper butuh operasi orang oleh kilo misalkan kan ya, dikumpulkan dulu. Setelah kira-kira sudah cukup baru diberikan secara uang atau diberikan sembako. Mungkin kalau uang bukan disalahgunakan, jajan kan orang kadang ya diberikan sembako, diberikan tapi diniatkan untuk itu.
sedekah dari zakat kita dari emasnya itu. Syukur-syukur tidak hanya 2,5% tapi lebih dari itu. Kan semakin kita menanam bibitnya banyak, insya Allah kan tumbuhnya banyak. Nah, panennya banyak. Nah, seperti itu. Mungkin sedikit dari saya seperti itu ya. Terus yang kadang orang itu lupa tidak memberi orang yang membutuhkan itu, yang jelas itu kepada orang yang ODGJ. Orang gila itu sebenarnya orang gila itu sama halnya seperti anak yatim piatu. Dia kan tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, tapi Tidak butuh kita makan. lalai dengan mereka. Padahal mereka itu dijamin di sana tidak akan masuk neraka ya, karena di alam sendiri. Ya apa sih yang namanya ya? Ya surga, tapi surga saya ini tanpa hisab ya. Nah, orang gila itu. Ya, hisapnya ketika dia tuh. Dulu saya pernah ngaji seperti itu. Nah, Enggak, maksudnya itu nih kayak dengan pikiran orang Kayak yang pendek, berminat, ya. orang berpikiran pendek Iya. dan bahaya. karena apa? Iya bisa. Karena mereka kan tidak dihisap, wong gila sih. Langsung masuk surga. Pati ya. Itu ya tidak dihisap, tapi buatan tidak ya. masuk surga, tidak Beda neraka lagi di ya. antara Di antara itu surga dan dan neraka neraka. itu. Nah, di sini Malah tidak. mambang ya. Ya. Aja Bu. Ya Nah, gilanya berapa kita- tahun dulu nih ada hisapnya. Kita memberikan sesuatu, misalkan makanan Berarti kan bagi di- mereka sampai itu sebelum gila. bermanfaat sekali ya, tapi kadang kita lupa yang kita pikirkan hanya orang yang fakir, yang miskin, fakir miskin. Padahal sekarang fakir miskin juga negara sedang memikirkan ya, sudah dapat PKH, dapat kombo, dapat Oh, Itu bahkan sasaran. Nah, itu. aku udah mulai nyinyir. Iya, tapi omong ini sering kota. Nah, itu Viral makanya kita ya yang itu mungkin orang-orang yang membutuhkan itu ya, orang gila juga perlu kita pikirkan ya orang ketang rames-rames apa kan Nah, kena kepangan sih, kena kepangan orang mungkin wong itu naruh dompol-dompol gue gawe harta kan mungkin kok bila dipangan kan seperti itu malah lebih bermanfaat mungkin diberikan kepada mereka. Cuman kadang ya kalau petisi ya wong itu kemarin terus Ya kadang mari terus. ya itu kadang ujian kepada kita ya anak wong salah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya sedikit, semoga nanti kita bisa ikhlas dalam Amin. mengurangi rezeki kita untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dan semoga rezeki yang kita berikan nantinya akan bisa menjadi naungan atau Syafaat. nanti di saat kita di akhirat nanti. di alam kubur ya. Alam kubur itu sudah ketemu dengan kita, nanti yang menerang kita yaitu amal di alam kubur, amal kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri bila saya berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.